Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya tidak lain adalah untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Bapak, ibu-ibu, jemaah Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita berzikir, berdoa. Setelah itu kita sempurnakan dengan sholat sunat ba'diyah, rawatib, sunat muakkad. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga sebaliknya, dosa-dosa kita pada hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan, dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, melanjutkan pengajian kita beberapa bulan yang lalu yang judulnya adalah beberapa amalan-amalan hati. Pertama sudah kita bahas, yaitu sabar. Buah daripada sabar yang kedua adalah syukur. Jadi sabar itu akan membuahkan sifat syukur. Syukur itu amalan hati. Dan yang ketiga, buah daripada syukur adalah tawakal. Nah, pada malam ini kita masuk kepada amalan hati yang keempat, yaitu ridho. Mungkin istilah ridho ini sudah akrab dan sering bagi kita. Tapi untuk memantapkan kita ulang-ulang kembali. Ridho adalah amalan hati yang sangat agung dan sangat dicintai oleh Allah. Banyak di dalam Al-Quran kata-kata ridho itu diulang-ulang oleh Allah. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi. Nah, apa itu ridho Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan Bapak-bapak ada pula yang bernama ridho. Ridho itu berasal dari bahasa Arab kan. Ro, dot, ya, rodia, yaitu suka, senang. Secara bahasa ridho artinya suka dan senang. Jadi amalan hati yang keempat ini adalah amalan ridho, suka, senang. Secara istilah ridho itu artinya menerima semua yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa ada perasaan menyesal, tanpa ada perasaan mengerutu.
Nah, itu yang disebut dengan ridho tuh Pak. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita terima dengan dada lapang, dengan hati yang lapang. Ya, itu ridho itu. Nah, kalau kita sudah ridho, tandanya kita sudah memiliki amalan hati. Nah, menurut ulama, Bapak dan Ibu, ridho itu ada dua macamnya, tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi yaitu ridho tanpa tidak mengeluh sama sekali, tidak menampakkan rasa sakit, rasa susah. Tapi ini tidak bisa kita capai itu. Karena tingkatan ridho yang pertama ini, kata ulama, ini adalah amalan para nabi dan rasul ini. Ya. Jadi kalau dikasih oleh Allah seseorang dengan sakit umpamanya, maka para nabi dan rasul itu mengeluh pun tidak pernah. Tasyu'u pun tidak pernah gitu. Kalau tasyu'u, Nabi itu dia oleh Allah ujian, ditegur oleh Allah. Nah, ini bukan untuk kita ini, bukan kita tidak bisa. Tapi kalau nabi-nabi itu begitu Pak. Apa saja yang dikasih oleh Allah sama dia, itu nabi itu tidak ada yang menampakkan rasa bahwa dia sedang diuji oleh Allah, diberikan oleh Allah ujian, cobaan, musibah. Tidak ada kecewa. Untuk kita manusia yang bukan nabi dan rasul ini, tingkatan yang kedua ini, kita menerima ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk. Tapi bolehkah kita umpamanya menangis? Boleh. Boleh kita ini merasa sakit, boleh. Tapi kalau oleh Nabi dan Rasul itu tidak bisa mereka seperti itu. Tapi persamanya apa? Sama-sama kita menerima ini adalah ketentuan dari Allah. Itu yang disebut dengan tingkatan ridho tadi. Jadi ada ridho tingkat tinggi, ada tingkat rendah. Kenapa selalu begitu enggak? Dapat penghasilan sehari ko 50.000 nya. Kadang-kadang mengeluh. Mengeluh 50.000 nya. Tapi hati wak tetap menerima kan itu. Sebenarnya itu enggak boleh. Nam paling balik sakit, tak cucuk kaki dek paku, Kalau para nabi dan rasul tidak ada mengadu-adu. Makanya kata Nabi kan, asadul bala al anbiya wal aulia. Yang paling berat cobaan bala itu adalah para nabi dan para wali-wali Allah. Bapak dan Ibu, lalu kepada apa sifat ridho ini kita pakai? Ridho itu kita gunakan untuk menampung, menerima, yaitu takdir Allah. Jadi berkaitan dengan pemberian Allah, berkaitan dengan ketentuan Allah. Takdir Allah itu kan melawak yakini. Ada dua kan? Khairuhu wa syarruhu. Ada yang baik, ada yang tidak baik menurut awak. So, setiap awak, Bapak dan Ibu, akan berhadapan dengan namanya takdir itu. Kadang-kadang menelok, kadang-kadang buruk. Dengan apa kita terima? Itulah amalan hati yang kepada ini, dengan ridho. Itu makanya didoakan
baca selalu ndak paji ada. Doa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika ya min sakhatika wan nar. Kali tari baca doa itu, Bu. Jangan lupa doa itu Pak Ji. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ya Allah, aku minta kepadamu ridho Engkau. Ridho. Apalagi surga. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari sakhatika, murkamu dan neraka. Jadi dari doa yang diajarkan oleh Nabi itu, betapa memang ridho itu sangat kita harapkan Pak Bu. Tadi ayat yang dibaca oleh imam kita rakaat pertama surat Al-Qari'ah. Apa bunyinya? Di ujungnya, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Nah, itu. Ada kata-kata ridho, radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, amal ibadah, amal solehnya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang ya radiyah. Atau radiyah ya diridhoi, disenangi. Allah menyenangi kehidupannya, apalagi manusia itu sangat menyenangkan. Banyak kesenangan Allah masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kuncinya apa? Sakulat, barikkan, banyakkan timbangan amal kebaikan kita. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man khaffat mawazinhu, barang siapa yang ringan ya timbangan amal kebaikannya, barik dosa-dosanya, fahuwa fa ummuhu hawiyah, maka ibunya, maksudnya tempatnya nanti di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kata Allah, tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala terus ya apinya. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, menafsirkan bahwa nanti orang Pak Bu di dalam neraka itu seperti raksasa, giginya saja segadang bukit Uhud, kata Nabi itu. Orang kadang itu, orang kadang. Kenapa? Karena kalau segadang-gadang kini manusia masuk neraka, sekali ambil sudah neraka langsung hangus sekali itu. Tapi dibuat oleh Allah kulitnya itu tebal. Supaya apa? Supaya merasakan sakitnya dibakar oleh api neraka. Inilah makanya kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan apinya, kata Imam Ibnu Katsir, itu apinya hitam. Dan hitam itu api yang paling panas itu. Nauzubillah. Jelaskan oleh Allah. Jadi kulit kita ini tebal, raksasa orang namanya, kadang-kadang orang kulit itu tebal. Lalu apa? Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Setiap kali kulit ini habis, angus terbakar, diganti balik oleh Allah dengan kulit yang baru. Nauzubillah min zalik. Nah, tentu kita mati-matian beramal, yang kita cari itu tadi, fa amma man saqulat mawazinuhu ya fahuwa fi isatir radiyah. Barikkan timbangan amal kita. Setiap hari harus bertambah terus income, deposito, tabungan akhirat kita. Biarlah tabungan di Bank Nagari, Bank BRI itu tidak bertambah-tambah ya, tapi tabungan investasi akhirat harus bertambah terus itu. Tiap hari tambah terus itu. Sehingga apa? Sehingga berat timbangan kita nanti ditimbang oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu. Jadi itu ridho. Menerima dengan senang hati ketentuan Allah tadi. Yang diagih ada Allah, kita ridho gitu. Itu yang terbaik gitu. Ya. Apa bedanya dengan sabar? Kalau sabar kan kita sakit tahan. Tapi kalau ridho diterima itu. Karena memang apa? Hidup kita ini adalah Allah yang menentukan. Kalau kita yang menentukan, kita maunya tidak sakit-sakit kan? Kita maunya senang terus, kita maunya berhasil terus. Apa yang kita usahakan semuanya berhasil. Tapi ya Pak, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang menentukan. Yang kita rencanakan belum tentu dikabulkan oleh Allah. Disitulah perlunya sifat ridho dan sabar itu. Kalau tidak ridho kita apa? Nanti kita justru akan menjauh dari Allah. Ciri-ciri orang yang ridho itu Bapak dan Bapak, kalau dia umpamanya mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tidak pernah berandai-andai. Ya, berandai-andai. Laukana kaza, lakana kaza. Itu tidak ada tuh. Seandainya mau dapat ke pasar, tidak kena copet dan bodoh. Itu tidak ada tuh. Seandainya saya tidak pergi ke sana, mungkin tidak kena serempet oleh mobil. Kok pai ke situ ya? Itu tidak ridho namanya itu. Ya. Itu namanya kita menyesal namanya itu. Menyesali. Jadi orang yang ridho itu Bapak tidak pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Pamkomodeko ya Allah. Lah sarajin ko ambo. Pemusaji misalnya rajin baca Al-Qur'an, rajin sholat malam, tapi kok modeko jo. Itu namanya tidak ridho namanya itu. Allah itu kita tantang gitu. Ya. Tapi apa orang yang ridho itu apa? Terima aja. Ini ketentuan Allah. Bapak dan Ibu, banyak di dalam Al-Quran ini ayat-ayat Allah yang terkait masalah ridho. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka, kata Allah, yang mereka cari adalah karunia Allah dan ridhonya. Ayat ini berarti mengisyaratkan kepada kita bahwa yang kita lakukan, yang kita cari dalam hidup ini, apa saja amal ibadah kita, pertama adalah karunia Allah, yang kedua ridho. Kalau tidak ridho Allah kan sia-sia. Sholat kita mencari ridho Allah, puasa kita mencari ridho Allah, sedekah kita mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia, tapi ridho Allah. Berarti apa? Satu-satunya tujuan kita di dalam hidup ini beribadah, bekerja adalah mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Sebahagian dari manusia, kata Allah, ada orang-orang yang mengorbankan dirinya hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi diceritakan oleh Allah, untuk mencari ridho Allah itu ada orang-orang dulu, kaum-kaum dulu, umat-umat dulu, sampai nyokorbankan dirinya. Begitu mana pentingnya ridho Allah tadi. Maksudnya mengorbankan dirinya, boleh jadi kesenangan ya dunia ini dia tahan gara-gara hanya untuk mencari ridho Allah. Mau seperti ini Bapak Ibu, kalau nang sanang menurut nafsu apa, sudah sembahyang maghrib kok di rumah, duduk di kursi sofa atau di kursi goyang sambil mencari ya TV atau main
main HP kan itu. Enggak. Tapi apa? Kita pergi ke masjid tiap hari, mendengarkan wirid, ceramah, pengajian dari ustaz-ustaz. Kadang-kadang ustaz-ustaz itu mengato-ngatoi awak, tapi tidak mengato-ngatoin. Memberi nasihat. Bapak ibu duduk di bawah, kami ustaz-ustaz duduk di atas. Kok di rumah sana mana? Itu namanya kita yasri nafsahu, kita korbankan kesenangan fisik kita gara-gara apa? Untuk mencari ridho Allah. Karena ridho Allah itu salah satu di masjid ini. Nah, kita mendengarkan pengajian, duduk berkumpul seperti ini, ya mencari ridho Allah. Sementara orang mungkin pergi jalan-jalan, ya kan? Tidak, kan sebantanya sampai 28 menit, ya kan itu kan? Tidak ketahan itu. Tapi ini harganya, nilainya luar biasa Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Sakit kaki ditahan. Lalu makan tadi tahan dulu Ibu ya. Tahan dulu aja. Nah, begitu apa? Mencari ridho Allah. Tapi ada orang yang dalam tingkat lebih tinggi mencari ridho Allah, dia korbankan dirinya. Itulah orang yang berjihad Pak. Korbankan dirinya, maka ada yang terbunuh di medan juang. Tapi orang Baparang itu tidak boleh hanya mencari mati dah. Tapi apa? Mencari ridho Allah. Nah, jadi mengorbankan diri itu, sampai mengorbankan diri, ya artinya kehidupan kau tidak ada artinya kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu begitu ya cara mendapatkan ridho Allah itu harus berkorban Pak itu. Harta yang kita cari dengan susah payah, lalu tiba tuntutan Allah dan Rasul. Kata Allah, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya, keluarkan wakafnya itu. Karena kita sadar bahwa kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Walaupun ya rumah wak, tanah wak, sawah wak, mobil wak, ya itu atas nama kita, tapi itu kan hanya hak pakai itu. Buktinya kalau wak lah meninggal, tinggal. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu firman Allah yang ketiga. Yang keempat, dalam surat Al-Baqarah juga 265, kata Allah, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari ridho Allah. Nah, bagaimana caranya mencari ridho Allah? Nah, dengan menginfakkan harta. Berarti semua harta atau harta yang kita keluarkan tujuannya itu mencari ridho Allah juga. Ya. Jadi cara mencari ridho Allah itu dengan harta. Kalau tadi datang dengan jiwa. Nah, itulah dengan diri Pak. Orang mati-matian kan ditahankan tua, pulang dari pasar, pulang dari kantor, bapak ibu ndak itu nah. Duduk 5 menit baru lahazan orang di masjid. Kok bertanyakan nafsu? Atau nafsu istirahat dulu. Nah, sampai lo panik orang Pak. Tapi apa? Dia mencari ridho Allah, tabayang ridho Allah. Nah, dipaksakan, dikuatkan hati. Ya, baulua, kemudian sholat ke masjid. Kalau tidak bisa, ya di rumah. Nah, begitu mana mencari ridho Allah itu? Nah, dengan harta juga gitu Pak. Infak kan itu kan, sedekah, alih wakaf. Nah, kalau ada cukup harta dengan zakat itu mencari ridho Allah. Jadi artinya Pak, apa yang kita berikan, yang keluarkan harta kita, jangan sampai tujuannya lain, mencari ridho Allah. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agamamu. Dalam ayat ini apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi agama Islam ini. Inilah agama yang sesuai menurut fitrah manusia, Bapak. Makanya kan awak kan disunatkan, dianjurkan Pak Bu, kalau sudah azan subuh itu menjelang qomat itu sudah awak membaca, sudah azan imam muazin, lalu kita baca doa kan, doa azan apa? Allahumma, baca doa sudah azan kemudian kata ulama, kata Nabi dianjurkan kita membaca doa itu doanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya. Itu di dalam hadis katakan, barang siapa yang membaca doa itu di waktu subuh dengan tulus, ya, dihayati doa tadi, maka kata Nabi, halat lahu syafaati, kata Nabi. Berhak orang itu nanti mendapatkan syafaatku di yaumil akhir nanti. Kalian baca Pak enggak tuh? Ya, menjelang orang qomat baca itu. Ya, alhamdulillah baca. Tuh. Menjelang qomat boleh itu. Setelah sholat, yang dianjurkan sebelum qomat subuh. Ya, waktu berdoa sudah membaca doa azan kan itu kan, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah sampai seterusnya kan. Lanjutkan dengan membaca raditu billahi rabba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Bu. Dulang balik ya. Jadi raditu billahi rabba, kan itu. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ada juga mengatakan wa rasulah boleh. Tapi dalam hadis itu tidak pakai rasulah dah. Ya, nabiyya rasulah. Tiga yang kita proklamirkan itu kan. Raditu apa artinya? Aku ridho. Aku ridho. Apa tuh? Billahi rabba. Allah itu sebagai Tuhan. Tapi yang membaca itu dihayati Bapak Ibu. Ada orang baca tapi kepada Allah yang ngomel-ngomel juga kan itu. Dia ada Allah sakit sekete, mengeluh. Kalau banyak, kadang hatinya ada. Dia ada Allah sakit gigi sebaru lampe-lampe. Ini nangis nanti. Itu baru di lidah tuh radi itu ridho, rela kan itu. Itu doa tuh supaya menjadi orang yang ridho, diajarkan oleh Nabi baca doa itu raditu billahi rabba. Kalau lawak baca itu berarti apa? Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita terima dengan lapang dada, dengan senang hati. Itu ridho itu. Kan ada istilah dalam ilmu fikih namanya ibu-ibu bapak, kalau umpamanya anak awak ndak tiba orang menanya anak awak kan itu ndak. Lalu awak paham. Kemudian setelah itu awak tanya ke anak gadis awak. Lai suku kurangnya orangnya. Diam saja. Istilah tu. As-sukut ala mati ridho. Diam tanda iyo. Awak kalau diagih dia Allah musibah, diagih dia Allah cobaan, diam soak betul. Tandanya ridho. Tapi kalau kasak kusuk itu dan ridho lah nama itu. Kan itu diam Pak itu. Diam Pak itu. Ya, ndak ada ngomel-ngomel diam Pak itu. Diagih dia Allah sehari ku 1.000. Jalan belah diam Pak. Nah ini ngecek lo orang dah sehari ku 1.000 dapatnya, orang 2.000 diam. Jadi luar biasa kan. Contoh kan itu selalu tuh. Kalau anak gadis waknya diam tanda ridho, awak tanda ridho kepada Allah diam wak itu. Jangan apa ngoceh gitu. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina.
Kepada Islam itu ridho kita. Mau masuk ridho, awak rela diatur di Islam itu. Kalau jadi orang kaya, awak haji, disuruh ada Allah keluarkan zakat. Enak. Kalau awak sakit disuruh bersabar. Gitu. Kalau mau dalam banyak masalah disuruh awak selalu mendekat kepada Allah. Gitu. Kalau banyak nikmat awak, disuruh Allah banyak bersyukur. Gitu. Itu yang ridho pada Islam itu namanya. Kalau hati, kalau nafsu, kau tak mau dia atur-atur. Kau nak nafsu aku hanya bebas itu. Tapi apa? Itu makanya Islam kau diatur, Pak. Diatur, Pak, kan. Semuanya diatur enggak oleh Islam. Itu ridho dengan Islam. Yang sampai orang itu Islam kau barik mana masa do diatur. Selalu enggak boleh. Makan kau enggak boleh, minum kau enggak boleh. Tapi yuk baca ya, raditu billahi rabba wa bil islam di harus lawak. Nang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya. Dan dengan Nabi Muhammad itu ya kita ridho kepada ya. Kita ridho bahwa itu manusia yang bisa menyelamatkan kita. Wa masa ridho kepada Nabi Muhammad itu. Kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi itu maka ambil. Yang diperintah diambil, yang dilarang ditinggalkan. Itu yang ridho itu. Jangan dipilih-pilih Bapak Ibu. Ada orang dipilih-pilihnya. Perintah Nabi itu dipilih dan sesuai menurut hawa nafsu. Aku balik, tinggalkan. Nanti dipilih apa? Mendamalkan dari ringan, tidak boleh. Itu mantap. Bapak Haji sekali itu. Ya. Culang lagi Pak Haji. Jadi. Wabi Muhammadin nabiyya. Nabiyya. Wabi Muhammadin nabiyya. Tidak usah pakai rasul juga boleh, tidak apa-apa. Boleh juga, tapi yang paling dianjurkan itu menjelang sholat subuh, sesudah azan subuh itu ulang-ulang menjelang, ada waktu setengah menit lagi kan baca itu ulang-ulang. Ya sudah azan subuh. Itu Bapak Ibu oleh para sahabat-sahabat dulu, orang-orang dulu, ya betul-betul mereka kalau ridho kepada Allah ya dinampakkan ridho kepada Allah itu. Ridho kepada Nabi ya diperjuangkan Nabi itu. Ridho kepada Islam ya diperjuangkan Islam tadi. Berikutnya Bapak dan Ibu, di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu haqqun ayyarduhu in kanu mu'minin." Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari ridho Allah. Padahal Allah dan Rasul yang lebih patut mereka cari ya keridaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Jadi maksudnya ayat itu Allah menyindir. Ada orang yang mereka bersumpah dengan nama Allah tapi untuk mencari ridho manusia. Tapi apa kata Allah? Padahal Allah dan Rasulnya lebih patut untuk mereka cari keridoannya. Jadi sangat dilarang sekali dan sangat besar dosanya orang menggunakan nama Allah tapi untuk mencari kesenangan manusia, mencari ridho manusia. Itu kan banyak keberang Allah enggak? Nama Allah digunakan tapi bukan untuk mencari ridho Allah tapi mencari ridho manusia. Enggak tahu mau tahu. Ya. Kalau menggunakan nama Allah, wallah billah tallah, maka apa yang kita cari adalah ridho Allah. Jadi bersumpah
demi Allah, kan itu kan? Nah, kan demi Allah itu. Kalau Allah bersumpah itu harus ke Allah kembalikan itu. Jadi Bapak dan Ibu. Yo, harus begitu itu. Apa saja yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, kita harus mencari ridho Allah. Yo, betul. Orang yang ridho itu apa mana? Yang baik diberi Allah dia terima, yang buruk diberi Allah juga dia terima. Yang baik diterima dengan syukur, yang buruk diterima dengan sabar. Jangan hanya yang elok bersyukur kita, tapi yang buruk kita tidak bersabar, mengupat, ya mengomel itu tidak boleh. Itu tandanya kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayatnya Bapak Ibu. Yang berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 20 juga Allah SWT berfirman, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, dilanjutkan oleh Allah, yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberi rahmat dan keridhaan serta surga. Jadi ridho itu kita dapatkan dengan amalan apa? Pertama, amanu gitu. Ya. Yang kedua, hajaru, hijrah. Beriman kemudian hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu artinya berpindah dari kondisi yang tidak baik kepada yang baik, itu hijrah. Nah, hijrah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kini orang banyak yang hijrah. Nah, di luar negara itu, di negara Eropa Barat itu banyak orang yang hijrah. Ya. Hijrah dari agama non-Islam kepada Islam. Sehingga banyak gereja-gereja itu di Bali di orang Islam dijadikan masjid. Di dalam negeri pun, di dalam Indonesia pun banyak orang hijrah Bapak Ibu. Hijrah. Ya, ambo misalnya ada di Padang Panjang sebuah keluarga yang dulunya mau tahu bahwa anak-anaknya, istrinya ya itu tidak satu pun yang memakai menutup aurat, tapi kebetulan bapaknya dapat hidayah hijrah, akhirnya anak-anaknya seluruhnya sudah memakai ya busana muslimah. Itu namanya hijrah, namanya itu. Dapat hidayah hijrah itu. Nah, jadi orang beriman dan hijrah, apalagi wajahadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad itu? Berjuang bersungguh-sungguh. Kok Bapak Ibu-ibu yang setiap waktu ke masjid, wah itu jihadnya luar biasa itu. Apalagi kalau pemainnya apalagi orang yang pergi ke masjid jihad namanya itu. Jihad di situ jihad. Siko Nurul Amrin. Jihad kok Bu itu. Ya. Jihad apa? Bisa mencari ilmu, menuntut ilmu, bisa beribadah. Ya, itu berjihad itu namanya. Nah, jihad. Apalagi jihad yang paling besar kata Nabi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nah, kono paling baik jihad ya Pak. Kenapa? Karena nafsu di dalam diri Pak. Nah, itu jihad. Kata Nabi, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Tapi Bapak Ibu bisa tiap waktu ke masjid, mendengarkan pengajian, kan tuh, baapun susah, baapun panik, baapun sampiknya, tetapi tetap ke masjid berjemaah, itu adalah semangat jihad namanya. Nah, dengan beriman, berhijrah dan berjihad ini, tapi apa? Fisabilillah, harus di jalan Allah. Maksudnya apa? Niatnya untuk Allah itu. Maka ya kata Allah, jihad itu bisa dengan apa? Dengan harta, dengan diri, a'zamu darajatan indallah. Maka orang inilah yang akan mendapat ridwan wa jannatin lahum, mendapatkan ridho dari Allah.
Jadi kalau begitu Bapak Ibu, ridho Allah itu memang mahal harganya. Dengan apa? Dengan harta. Makanya ada orang ndak balabiah hartanya supaya lebih banyak jihadnya, pergi haji, pergi umrah, berzakat, atau berinfak, bersedekah. Tapi kalau tidak Pak, jangan kecewa. Jihad tidak hanya dengan harta saja, tapi dengan diri juga bisa. Itulah malam-malam Bapak Ibu mungkin tajago jam 3, kemudian sholat tahajud. Itu jihad itu. 2 rakaat. Ada orang tajago jam 3 tapi dia ke kamar mandi aja. Sudah itu balik. Tapi apa? Ada orang tajago sholat 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat kata Nabi, minimal 2 rakaat. Itu luar biasa tuh jihad ini. Apalagi kita hidup di zaman kini Bapak dan Ibu yang banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Maka memang semangat jihad itu harus dipupuk, ditinggikan. HP kok saja kan itu kan. Itu kadang godaan itu. Kadang-kadang kan di HP itu di layar pertama itu ada muratal Al-Qur'an. Nah, ada Facebook, ada WA, ada Instagram, enggak. Yang muratal Al-Quran itu di tengah-tengah. Tapi dek jihad wak kurang, tangan wakku jari aku lari ke WA itu. Pas dibuka WA, ada 800 itu yang hijau itu. 800 nang kadi dibuka, 800 puluh nang kadi baca. Oh enggak bisa dong. Maka apa? Wak tunjukkan jari wak ka ada muratal Al-Quran atau ada tulisan Al-Quran itu baca. Kalaulah bisa wak seperti itu berarti wak lah punya jihad yang tinggi itu namanya. Pak Haji. Iya Pak. Jadi apakah kita sekarang ini apakah termasuk orang-orang yang dibanggakan Allah yang melakukan mereka? Wah, makasih Pak Haji. Betul. Di dalam hadis, Iko yang membuat semangat tadi enggak itu. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum atau orang fi baitin di rumah dari rumah Allah, di masjid maksudnya. Apa kerjanya? Yasluna kitab Allah, mereka baca Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, lalu mereka dalami isinya. Nah, seperti orang-orang wirid kelah awak gini kah? Atau majelis taklim itu. Illa kata Allah, ampe yang diberikan Allah kan itu. Pertama, nazalat alaihimu sakinah. Diberikan oleh Allah kepada orang-orang seperti itu ketenangan hati, ketenangan batin. Dek saking tenangnya wak ndak, walaupun bahasa sanda bano di dinjang atau takut juga gitu. Di rumah setengah jam baru kalau sakinah. Karena tempat ketenangan itu memang di masjid Pak. Nah, yang kedua apa? Wasiat umur rahmat, dan mereka itu dihujani oleh rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga, wahafat umul malaikah, mereka itu didoakan oleh malaikat. Ada doa malaikat kepada orang yang berada di rumah Allah. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahum wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka. Yang kampe itu nampak Haji sampai tadi itu. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah membangga-banggakan, menyebut mereka ini di hadapan malaikat ini. Kata Allah, wahai malaikat, itu hambaku yang aku sukai. Itu contoh mereka. Jadi Bapak dan Ibu, itu jihad ini. Jadi ridho Allah itu kita peroleh dengan apa tadi? Beriman. Yang kedua hijrah. Yang ketiga jihad. Jihad dengan harta, bisa dengan jiwa. Inilah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah, yaitu ridho Allah tadi itu. Nah, itulah dulu Bapak dan Ibu ya, kajian kita malam ini, amalan hati yang keempat, yaitu ridho. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya ridhonya itu, sampai kita dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.